Operasi hitung perkalian dan pembagian. Akan kita bahas untuk pecahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru. Masih tetap dengan tema yang sama, dari pendidikan demi pendidikan bangsa. Kalau dirasa video nanti bermanfaat, silahkan klik tanda jempol ke atas dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi tentang operasi hitung perkalian dan pembagian untuk pecahan biasa, pecahan campuran, persen, desimal, dan hubungan dari semuanya. Matematika kelas 5. Operasi hitung perkalian dan pembagian akan kita bahas untuk pecahan campuran, desimal, persen, dan gabungan dari semuanya. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas pecahan dan pecahan campuran. Untuk desimal, persen, dan gabungan dari semuanya di video berikutnya. Oke, yang pertama kita bahas pecahan dulu. Kita berikan contohnya. Nah, kita tulis dulu soalnya. 3/4 dikali 4/6 sama dengan, lah ini langkahnya seperti apa? Langsung saja, karena di sini operasi perkalian, kita hitung. Oke, kita buat per seperti ini. Yang pembilang dikali pembilang, 3 dikali 4. Yang penyebut dikali penyebut, 4 dikali 6. Jadi lebih mudah daripada yang penjumlahan dan pengurangan yang kemarin. Langsung aja, pernya kita tulis lagi. Pembilangnya berapa? 3 dikali 4, 12. Nah, yang bawah 4 kali 6, 24. Setelah itu kita sederhanakan. Bisa dibagi berapa ini? Nah, bisa dibagi 4. Nah, sama-sama bisa dibagi 4. Kita hitung sekarang. 12 dibagi 4, 3, 24 bagi 4, 6. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, bisa. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Nah, kalau yang atas bagi 3, yang bawah harus dibagi 3. Berapa? 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi hasilnya 1/2. Itu cara yang pertama. Ini cara ke-1. Nah, sekarang dengan soal yang sama kita gunakan cara kedua. Cara 2. Nah, angkanya kita tulis terlebih dahulu. 3/4 dikali 4/6 sama dengan, sama, kita buat pernya. Nah, yang pembilang dikali pembilang, 3 dikali 4. Nah, yang bawah 4 dikali 6. Nah, sekarang dari pembilang dan penyebut ada angka berapa yang nilainya sama? Ini 4 dengan 4. Ini bisa kita coret. Karena sama, bisa langsung kita coret. Nah, 4 dibagi 4 kan 1. Ini kalau sama, bisa langsung kita coret. Jadi sisanya berapa? 3 dan 6. Langsung saja. Di yang atas ini pembilangnya angka 3, penyebutnya angka 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan sekarang. Dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Nah, kalau yang atas bagi 3, yang bawah dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Hasilnya 1/2. Dengan soal yang sama, caranya berbeda, hasilnya harus sama. Ini ya. Sama ya. Nah, berarti sudah betul. Nah, sekarang coba perhatikan pada soal nomor 3. Ini kita sebut dengan cara 3. Cara 3. Nah, angkanya kita tulis terlebih dahulu. 3/4 ya, dikali 4/6 sama dengan, oke, 3 dikali 4, penyebutnya 4 dikali 6. Nah, dari pembilang dan penyebut, oh bentar, ini 8 ya. Nah, ini 8. Nah, dari pembilang dan penyebut, angka berapa saja yang bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama?
Ini contohnya 4 dan 8 sama-sama bisa dibagi berapa? 4-nya bisa dibagi 4, bisa 8-nya bisa dibagi 4, bisa, berarti bisa ini ya. Jadi 4-nya dibagi 4, 8-nya dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah kalau sudah, berarti ini sudah tidak dipakai, bisa dicoret. Nah sekarang yang ini 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi berapa? 3 dan 6. Oh 3 bisa dibagi 3? Bisa. 6 dibagi 3 bisa? Bisa. Nah 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Nah ya, jadi kalau sudah, ini karena sudah dibagi, berarti tidak perlu dipakai. Nah sekarang pembilangnya yang bisa dipakai yang mana? 1 dan 1, berarti 1 dikali 1. Berapa 1 dikali 1? Atau ditulis lagi juga enggak apa-apa. 1, ini yang saya lingkari ya, 1 dikali 1, yang bawah 2 dikali berapa? 2. Nah berarti langsung kita tulis 1 dikali 1 berapa? 1. 2 dikali 2 4, hasilnya 1/4. Nah sekarang coba kita kerjakan yang nomor 2 dengan cara 3 ya, sama seperti tadi ini ya. Oke, caranya kita tulis terlebih dahulu 3/4 dikali 4/6. Jadi bisa dipilih mana yang paling mudah menurut anak. Kita tulis lagi 3 dikali 4, sini 4 dikali 6. Nah dari pembilang dan penyebut ini mana yang bisa dibagi? Nah ini bisa dibagi. Nah sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4. Satu dengan apa? Dengan ini sama-sama bisa dibagi 4. Nah kita lingkari. Ini yang sudah dibagi tidak perlu dipakai lagi. Nah sekarang ini dan ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Nah ini bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 bagi 3 hasilnya 2. Ini kita lingkari. Yang ini juga kita lingkari. Ini yang sudah dihitung tidak perlu dipakai lagi. Lalu kita tulis lagi di sini. Nah yang dipakai yang mana? Ini yang dilingkari. 1 dikali 1 pembilangnya, 1 dikali 1 penyebutnya, 1 dikali 2, 1 dikali 2. Nah hasilnya berapa? 1 kali 1 1 per 1 kali 2 2. Hasilnya sama dengan tadi hasilnya 1/2. Ini juga hasilnya 1/2. Oke, mana sudah? Nah sekarang ke pembagian. Ini ada 3 soal pembagian. Kita akan bahas ketiga soal ini. 3 soal ini juga sama, ada cara 1, cara 2, cara 3. Cuman bedanya yang perkalian dan pembagian. Ini ada kuncinya yang harus dipahami. Oke, langsung saja kita bahas yang nomor 1. Kita sebut dengan cara 1. Oke, kita kerjakan dengan cara 1 terlebih dahulu. Nah, kita tulis dulu soalnya lagi. 3/4 dibagi 4/6. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini pembagian. Atau kita tulis dulu aja. 3/4 dibagi 4/6. Nah ini pembagian. Kalau begini tidak bisa dikerjakan. Bisanya seperti apa? Harus dirubah ke perkalian. Pembagian ini harus dirubah menjadi perkalian. Rubahnya gimana? Tulis dulu ini 3/4. Ini bagi harus dirubah menjadi kali. Nah jadi kali. Nah ini harus dibalik. Pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Gimana? 4/6 jadi 6/4. Ya, 4/6 jadi 6/4. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, kita kerjakan sama seperti yang perkalian di atas tadi. Caranya gimana? Langsung kita kasih per ini. Ya, pembilangnya berapa? 3 dikali 6. Penyebutnya 4 dikali 4. Nah 3 dikali 6 18. 4 dikali 4 16. Nah ini kita sederhanakan. Nah
sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Nah, kalau sudah 18 bagi 2 hasilnya 9. 16 bagi 2 hasilnya 8. Hasilnya 8/9. Nah, sekarang kita dengan soal yang sama, kita akan mengerjakan dengan cara kedua. Nah, kita tulis dulu soalnya. 3/4 dibagi 4/6. Kita tulis lagi soalnya di sini. 3/4. Nah, ini saya coba kasih warna yang berbeda. Nah, ini saya coba kasih warna yang berbeda. Ini kayak kasih merah ya. 4/6 biar tahu. Nah, ini harus dirubah. Nah. Oke, jadi berapa? 3/4 berubah jadi kali. Ingat-ingat, ini harus bagi, harus jadi kali. Nah, kalau sudah jadi kali, dibalik ya. 6/4. Nah, kalau sudah, oh ya, mohon maaf, ini bukan cara 2, tapi ini cara 3. Dan cara 3 ini akan sering kita pakai nanti ya. Oke, kita lanjutkan ini. Sekarang yang pembilangnya 3 dikali 6/4 dikali 4. Nah, sekarang kita lihat pembilang dan penyebut mana yang bisa sama-sama dibagi. Ya, 3 sama 4 ini, atau 6 sama 4, atau 3 sama 4, atau 3 sama 4 ini. Yang bisa sama-sama kita bagi adalah 6 dengan 4 yang ini, atau dengan 4 yang ini. Coba kita ini dengan ini kita sama-sama bisa dibagi berapa? Ini sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah ya, berarti ini karena sudah dibagi tidak perlu dipakai, jadi kita coret. Nah, langsung aja kita hitung sekarang. Nah, 3 dikali 3, 3 dikali 3, yang bawah 4 dikali 2, 4 dikali 2, hasilnya berapa? 9/8. Sama ya, berarti sudah betul. Cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kita tulis lagi. 3/8 dibagi 4/6. Ini kita pakai cara berapa? Cara 3. Usahakan setiap mengerjakan seperti ini kita gunakan cara 3. Jadi kita pilih mana yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebut, atau yang atas dengan yang bawah ya. Oke, sekarang langsung aja kita tulis lagi. 3/8 dibagi 4/6. Nah, ini jangan sampai lupa. Bagi. Kalau bagi tidak bisa dikerjakan. Syaratnya bisa dikerjakan harus dirubah menjadi perkalian. Oke, langsung aja. 3/8 bagi jadi apa? Jadi kali. Di ini harus dibalik. Berapa? 6/4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan cara 3. Kita buat per yang panjang. Pembilangnya berapa? 3 dikali 6, penyebutnya 8 dikali 4. Nah, dari pembilang dan penyebut, mana yang bisa sama-sama dibagi? Bisa ini dengan ini, 6 dengan 4, atau 6 dengan 8. Kalau misalkan tadi kan sudah 6 dengan 4, coba aja kita pakai 6 dengan 8. Sama-sama bisa dibagi berapa? 6 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Nah, 6 bagi 2, 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini yang kita lingkari. Ini kita lingkari. Ini sudah digunakan, jadi kita coret. Nah, sekarang tinggal berapa pembilangnya? 3 dikali yang dilingkari. 3 kali 3. Nah, yang penyebutnya yang dilingkari 4 dikali 4. Hasilnya berapa ini? 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Bisa diserahkan lagi? Sudah tidak bisa.
Nah, sebelum 10/12 dibagi 25/3. Nah, angkanya sama, 10 kita tulis lagi 10/12 dibagi 25/3. Nah, ini harus kita rubah lagi ya. 10/12 dikali 3/25. Nah, sama seperti tadi, yang pembilang berapa? Sini. Nah, 12 kali 25. Nah, ini berapa yang bisa sama-sama dibagi? 3 dan 12 dan 10 dan 25. Ini ya. 10 dan 25 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5. Ini juga sama bisa dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya berapa? 2. Ini kita lingkari. 25 bagi 5 hasilnya 5. Ini juga kita lingkari. Yang sudah dihitung langsung aja kita coret. Nah, sekarang ini 3 dibagi 12. 3 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3. 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini kita lingkari, ini kita lingkari. Nah, sudah dibagi, kita coret. Nah, jadi tinggal berapa di sini? Pembilangnya tinggal 2 dan 1, 4 dan 5. Nah, di sini kita lihat ini. Pembilang dengan penyebut. Mana lagi yang bisa dibagi lagi? 2 dan 4 bisa dibagi lagi. Sama-sama bisa dibagi berapa ini hasilnya? Sama-sama bisa dibagi 2. Nah, bisa begini bisa ya. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi ini yang terakhir. Ini yang terakhir karena ini sudah dihitung, kita coret lagi, tidak dipakai. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1 dikali 1 per 2 dikali 5. Jadi 1 dikali 1, 2 dikali 5. Nah, berapa hasilnya ini? 1 kali 1, 1 per 2 kali 5, 10. Di hasilnya 1/10. Jadi menghitungnya bisa langsung sekaligus, tidak perlu disederhanakan tidak perlu ya. Jadi langsung kita hitung di sini sekalian, hasilnya langsung muncul. Untuk mengerjakan soal, saya sarankan kita gunakan yang cara ini ya. Jadi sekaligus kalau sudah. Nah, berikutnya untuk materi tambahannya ini akan sering kita pakai nanti di saat menuju ke materi kecepatan dan debit. Jadi langsung aja saya kasih contohnya. Ini nomor 1, 2 dikali 4/6. Nah, 2 ini kalau kita jadikan pecahan biasa jadi per berapa? Per 1. Nah, 4-nya tetap per 6. Nah, nanti langsung kita pakai cara seperti yang tadi. Jadi 2 dikali 4, 8. 1 kali 6, 6. Langsung kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Oke, contoh yang nomor 2 sekarang. Ini juga sama. 4/6 dikali 2. 2 ini jadi berapa? 4/6 dikali 2/1. 4 kali 2, 6 kali 1. 4 kali 2, 8. 6 kali 1, 6. Sama ya. Ini disederhanakan dibagi 2. Jadi 4/3. Lanjut, sekarang yang ini, nomor 3 ini. 2 dibagi 4/6. Ini juga sama. Ini jadi berapa? Jadi 2/1 dibagi 4/6. Ingat-ingat, karena ini pembagian, maka harus jadikan perkalian terlebih dahulu. Menjadi berapa? Dikali 6/4, harus dibalik ya. Nah, 2 dikali 6 per 1 dikali 4. Jadi berapa ini? 12/4.
4. 12 per 4 itu berapa? 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, nomor 4 sekarang. 4 per 6 dibagi 2. 2 ini jadi berapa? 4 per 6 dibagi 2 per 1. Nah, ingat ini. Kalau pembagian maka harus dirubah. 4 per 6 dikali ini dibalik. 1 per 2. 4 kali 1 4, 6 kali 2 12. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 4. Nah, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3, 1 per 3. Sudah selesai ya. Sekarang kalau ini sudah selesai, kita akan lanjut ke latihan soal. Ini silakan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Oke, ini latihannya. Nah, silakan ditulis, setelah itu dikerjakan. Sekarang kita lanjut ke materi pecahan campuran. Jadi sekaligus kita bahas di sini ya. Nah, untuk perkaliannya, pada perkalian pecahan campuran ini langsung kita bahas contohnya ini. Nah, ini kan nomor 1 2 3 per 4 dikali 4 per 6 di langkahnya ini ya. Pecahan campuran ini harus dirubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Jadi berapa? Ini dikali, ini ditambah. 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 3 sama dengan berapa? 11 per 4 dikali 4 per 6. Nah, ini sama seperti tadi mengerjakannya. 11 dikali 4, 4 dikali 6. 11 kali 4. Oh, ini langsung disederhanakan untuk dicoret ya. Cara kedua tadi ya. Jadi habis tinggal berapa? 11 per 6. 11 per 6. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Jadi hasilnya 11 per 6. Nah, sekarang yang ini. Ini juga sama. Hasilnya. Langsung aja. Ini dikali, ini ditambah, ini dikali, ini juga ditambah. 4 dikali 2, 8 tambah 3, 11 per 4 dikali 6 tambah 1, 6 dikali 1, 6 tambah 4, 10. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, di berapa ini? 11 dikali 10 per 4 dikali 6. Nah, mana yang bisa sama-sama dibagi? Ini dengan ini, 10 dengan 4 atau 10 dengan 6. Kita pakai yang ini aja ya, biar terserah sebenarnya nih. Nah, 10 dibagi 2, 6 dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. Ini yang dipakai. Nah, yang sudah dihitung, langsung aja kita coret, karena tidak perlu dipakai lagi. Nah, 11 kali 5, 55. Per 4 kali 3, 12. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa enggak jadikan pecahan campuran? Bisa. 55 bagi 12 berapa? Hasilnya 55 bagi 12 hasilnya 4. Kalau 5 kan kelebihan. 5 12 kali 5 60 kelebihan, nanti kali 4. Nah, per berapa? Per 12. Di sini berapa sisanya? 4 kali 12 hasilnya 48, supaya jadi 55 ditambah 7, berarti sisa 7. Atau kalau tidak bisa pakai cara porokabit. Ini sudah dijelaskan di materi kelas 4. Sekarang kita lanjut ke pembagiannya. Nah, langsung ini caranya juga sama. Kita rubah semuanya ini menjadi pecahan biasa semuanya. Ini dikali, setelah itu ditambah 4 kali 6, 24 tambah 3, 27 per 4 dibagi 4 per 6. Nah, ini ingat-ingat, ini karena bagi-bagian harus dirubah. 27 per 4 bagi harus dirubah jadi kali, dikali 6 per 4 dibalik ya. Nah, kalau sudah, mana yang bisa dibagi? Oke, kita tulis dulu. Nah, seperti ini. Mana yang bisa sama-sama dibagi? 6 dengan 4 sama-sama bisa dibagi. 6 dengan 4 ini atau 6 dengan 4 yang ini sama-sama saja.
Misalkan ini sama-sama bagi berapa? Bagi 2, hasilnya 3. Ini dilingkari, sudah dihitung dicoret, dibagi 2, hasilnya 2, sudah dihitung dicoret, jadi tinggal berapa? Tinggal 27 dikali 3 kali 3 per 4 kali 2. Berapa ini hasilnya? 7 dikali 3 hasilnya 21, tulis 1, simpen 2, 2 kali 3 6, tambah simpen 2 jadi 8 per 8, 81 per 8. Nah ini bisa enggak jadikan pecahan campuran? Bisa. 81 dibagi 8, 8 kali berapa hasilnya mendekati 81? Dikali 10 per berapa? Tetap per 8. Di sini sisa berapa? Sisa 1. Nah, sekarang soal berikutnya. Ini sama, kita kalikan lalu ditambahkan, ini dikalikan lalu ditambahkan. Kita hitung 24. Ini sama ya, jadi 27 per 4 dibagi 6 kali 2 12 tambah 4 16 per 4. Nah, setelah itu ini karena bagi-bagian kita rubah menjadi perkalian. Ini jadi kali dibalik per 16. Nah, langsung kita tulis lagi seperti ini. Nah, karena ini sama bisa langsung kita coret. Ingat cara 2 yang tadi, hasilnya 27 per 16. Bisa enggak disederhanakan? Sudah tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti bisa enggak jadikan pecahan campuran? Bisa. 27 bagi 16. 16 kali berapa hasilnya mendekati 27? Kalau dikali 2 kelebihan, jadi dikali 1 hasilnya 1 per 16. Sisanya berapa? 16 tambah berapa hasilnya? 27. Berarti tambah tambah 11. Nah ini ada tambahannya. Ini sama, kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, berapa ini? 3 kali 2, 6 tambah 2, 8 per 3 dikali, nah 5, karena 5 jadikan pecahan biasa per 1. Kita hitung sendiri di sini. Ini 12 jadi berapa? Per 1 ya. Ini ditambah 9 kali 1 9 ditambah 4 13 per 9. Nah, kalau ini juga sama. Ini jadikan pecahan campuran terlebih dahulu, setelah itu pecahan campuran ini jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Ini karena ini tidak ada pernya, kita jadikan per berapa? Per 1. Ini dibagi berapa ini? 4 kali 6 24 tambah 3 27 per 4. Nah, ini juga sama, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 6 kali 4 27 per 4 dibagi, ini ada pernya enggak? Ada, jadikan per berapa? Per 1. Nah, ini ingat-ingat kalau sudah bagi maka harus jadikan kali. Kalau jadikan kali maka harus dibalik. Nah, sini ya. Ini bisa dihitung sendiri ya nanti ya di rumah ya. Ini harus jadi kali per 1 per 2, ini 27 per 4. Ini bisa dihitung sendiri dengan cara yang sama. Nah, kalau sudah latihan 2 ini bisa ditulis, dicatat, lalu dikerjakan di buku catatan, setelah itu dikirim. Saya kira ini saja untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.